Tahniah Indonesia. Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Indonesia semakin ke depan. 5 hingga 10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini. Dan saya berharap semoga hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, serta dilancarkan dalam segala hal urusan. Amin. Dan saya tidak akan lupa untuk mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini. Semoga kalian semua merasa nyaman dan betah selama nonton video di channel ini. Dan saya berharap dukungannya dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya yakin Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah video tentang warga Malaysia yang dihebohkan dengan pernyataan Ustadz di negaranya, teman-teman. Beliau mengatakan kepada rakyat dan negara Malaysia untuk meniru dan bertanya kepada Indonesia kalau ingin negara Malaysia itu maju ke depannya, teman-teman. Nah, pernyataan apa saja yang disampaikan beliau pada videonya? Langsung saja kita simak videonya bareng-bareng. Rakyat Malaysia tak terima dengan ucapan Ustaz satu ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang, dan selamat jumpa lagi dengan channel ini. Pilihan teman-teman tepat sekali, karena channel yang teman-teman pilih kali ini, merupakan channel informasi dan berita. Di video ini, admin akan membahas tentang warga Malaysia, yang dihebohkan oleh pernyataan seorang ustadz di negaranya. Ustadz ini rupanya bukan ustadz sembarangan, karena beliau tahu tentang masa depan yang akan dialami sama Indonesia dan Malaysia. Beliau mengetahui bahwa tahun depan, Indonesia akan jadi negara superpower dunia. Beliau juga menghimbau kepada warga Malaysia, agar jangan terlalu berambisi, untuk mengejar dan kalahkan kemajuan Indonesia, karena tak akan mampu. Kita cuma perlu menyontoh terhadap apa yang dilakukan sama Indonesia. Memang benar, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hanya dengan bahasanya saja, Indonesia sudah menjadi negara maju. Bahasa Indonesia telah menjunjung tinggi negara Indonesia. Karena bahasa Indonesia, salah satu bahasa dari 10 bahasa terbesar di dunia, yaitu bahasa resmi di UNESCO. Hal ini berbanding terbalik dengan bahasa Melayu Malaysia, karena bahasa Melayu di Malaysia, tidak mampu dimartabatkan sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa Melayu Malaysia hanya menjadi bahasa kaum Melayu saja. Dan itu pun sudah tercemar dengan bahasa asing, yang disebut bahasa rojak. Sedangkan untuk kaum-kaum lain seperti Cina dan India, dapat dibilang tidak menjadikan bahasa kenegaraan, tapi sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Dan bahkan sampai ada yang tidak tahu sama sekali. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan Indonesia. Di Indonesia menjadikan bahasa itu sebagai alat untuk menyatukan semua suku, agama, ras dan golongan yang bermacam-macam dalam satu bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ini pernyataan lengkap Ustadz dari Malaysia itu. Simak dengan cermat, supaya kita dapat mengambil kesimpulan untuk mengisi kolom komentar. 5 hingga 10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Sekarang pun tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia. Tapi kita mampu contohi Indonesia dalam satu perkara. Perkara ini yang menjadikan asas kuat untuk Indonesia menjadi sebuah negara kuasa besar dunia dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Saleh ke,
pertuturan yang mereka guna semuanya sama, bahasa Indonesia. Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Saleh. Belum pernah. Semua bunyi Indonesia. Sistem pendidikan mereka disatukan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka melestarikan bahasa Indonesia bermula dari peringkat sekolah. Pendidikan awal rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang mereka akan capai dengan satu bahasa? Dengan penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa, mereka boleh capai dan mampu capai apa yang mereka nak. Kestabilan ekonomi, mereka mampu. Kestabilan politik, mereka mampu. Mereka dalam kelompok yang mampu capai apa yang mereka nak sekarang. Mereka ada sesuatu yang kita belum ada. Penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa. Ini perkara asas yang negara Indonesia telah berjaya capai dengan jayanya. Penyatuan berbilang bangsa dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Malaysia, apa dah jadi? Lemah sangat kita, bukan sebab kita lemah fizikal, bukan sebab kita bodoh, sebab kita tak mahu terlalu bertolak ansur membiarkan bahasa yang sepatutnya ditutur oleh semua rakyat Malaysia yang mengaku mereka adalah rakyat Malaysia tidak dikuatkuasakan untuk wajib ditutur oleh semua rakyat Malaysia. Yang seorang bunyi itik, lagi seorang bunyi ayam. Member dekat sebelah makan popcorn. Bahasa Melayu terpinggir di tanah sendiri. Wajarlah Indonesia semakin ke depan mereka bersatu dalam satu bahasa. Bahasa menghilangkan benteng yang memisahkan bangsa. Malaysia, sayang, 1000 kali sayang. Bahasa bangsa mengemis di tanah sendiri. Inginkan kemajuan, inginkan kestabilan ekonomi. Mula dengan penguatkuasaan bahasa Melayu untuk semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia wajib fasih bertutur bahasa Malaysia. Sudahlah dengan okey dah tu, janji ada bunyi. Jangan jadi manusia yang tiada jati diri. Belajarlah berasimilasi dengan budaya asal tempat kalian tinggal sekarang. Bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih. Belajarlah jadi rakyat Malaysia yang sebetulnya. Manfaatnya kita semua akan rasa. Sangat mudah untuk mencapai kekayaan, kestabilan ekonomi dengan penyatuan bangsa dengan satu bahasa. Kesamarataan tidak mustahil dicapai bila benteng yang memisahkan bangsa disatukan dengan bahasa Melayu. Mulakan dengan penguatkuasaan bahasa dulu. Kemewahan lain dia akan datang dengan sendirinya. Betul. Tahniah Indonesia. Tahniah Indonesia lah, bro. Itulah tadi pernyataan lengkap Ustadz dari Malaysia tersebut. Rupanya kita sebagai warga negara Indonesia patut acungkan jempol untuk beliau. Karena beliau telah berani mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya kepada orang-orang yang sedang membenci atas kebenaran tersebut. Mereka tidak ingin kalau Indonesia itu berkembang, seperti yang beliau ungkapkan. Nah, bagaimana menurut kalian semua? Jika kalian ada pendapat lain, silahkan coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, ucapan Pak Ustadz tadi itu benar teman-teman. Bagi rakyat Malaysia, janganlah merasa iri, apalagi merasa benci kepada Indonesia teman-teman. Kalau lagi kekurangan, kalau lagi membutuhkan, jangan malu untuk meniru atau bertanya kepada Indonesia begitu teman-teman. Buanglah rasa ego dan rasa sombong kalau lagi kepepet begitu teman-teman. Nah, menurut teman-teman semua, bagaimana tentang isi video tersebut? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.